Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cita-Citaku. Video kali ini saya akan memberikan gambaran tes TOEFL ITP online. Nah, gambaran tes ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti tes TOEFL ITP atau teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes TOEFL ITP tapi belum pernah mengikuti yang online dan berencana akan mengikuti tes online dalam waktu terdekat ini ataupun nanti ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menggunakan aplikasi yang tertampil di layar ya. Nah, aplikasi ini ada simulasi yang bisa membantu saya memberikan gambaran bagaimana bentuk tampilan atau bagaimana alur saat tes TOEFL ITP online nanti. Nah, aplikasi ini tidak sama persis atau misalnya tidak sama ya, tidak sama plek ketiplek dengan real testnya yang pakai Secure Browser, tapi aplikasi ini sangat membantu untuk kita memanajemen waktu karena aplikasi ini memang menggunakan waktu juga dan hampir mirip waktunya dengan pada saat real test. Jadi misalnya real testnya dalam satu soal untuk listening A itu 12 detik, dia juga memberikan waktu sekitar 12 sampai 15 detik, tidak pas 12 detik tapi cepat juga waktunya. Kemudian dia juga memberikan tampilan bagaimana nanti pada saat reading di TOEFL. Jadi teman-teman tidak kaget struktur di TOEFL seperti apa, listening seperti apa, part A-nya, part B, part C, itu akan kita bahas di video kali ini. Oke, jadi saya langsung aja. Ini sebenarnya ada beberapa bagian ya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin tertarik mencoba simulasi di web ini ya. Di web ini teman-teman bisa ikutin sampai di video akhir, saya akan mereview dari web ini. Tapi saat ini saya pertama kali akan membahas terkait test mode-nya dulu, yaitu simulasinya. Nah, dia ini ada dua praktis ya. Saya akan lihat yang praktis pertama. Dia terdiri dari listening, structure, reading, sama TOEFL ITP score calculator. Nah, di simulasi ini bedanya dengan real test. Kalau real test, ketika teman-teman sudah buka Secure Browser, mengikuti panduan yang diarahkan melalui Zoom, nanti teman-teman akan menunggu masuk ke soal itu sesuai approve dari proktor. Jadi kalau proktornya sudah approve, teman-teman akan langsung tertampil soal listening yang pertama kali. Akan muncul langsung soal listening. Akan berlanjut terus sampai structure dan reading kalau jaringan teman-teman stabil, itu nggak akan keluar masuk Secure Browser. Nah, kalau jaringan teman bermasalah, device bermasalah, itu pasti akan keluar masuk browser dan harus menunggu mengikuti proses panduan dari awal lagi ya, mengikuti proses masuk Secure Browser dari awal dan menunggu lagi proktor meng-approve. Tapi tenang, waktunya itu terpaus kalau kita memang ada kendala. Misalnya bisa klik Ctrl Alt Delete, itu kalau real test. Dan di real test itu dia nggak terpisah ya, jadi maksudnya langsung. Kalau ini kan di aplikasi, listeningnya kita klik dulu, strukturnya kita klik dulu, readingnya kita klik dulu, kita klik manual gitu ya. Kalau di real test itu dia langsung. Habis listening, kita langsung masuk ke section structure. Jadi proktor nggak akan memberikan approval lagi, kecuali kalau kita memang keluar dari Secure Browser dan harus masuk lagi ke Secure Browser-nya lagi karena kendala itu tersebut. Tapi kalau dalam proses kita sudah di-approve dan jaringan kita stabil, kita akan langsung dari listening, structure, reading, selesai keluar nilai unofficial score. Nah, nilai unofficial score inilah yang biasanya diincar para pejuang beasiswa yang mepet waktunya dengan pendaftaran. Karena untuk LPDP, alhamdulillahnya tahun ini masih menerima unofficial score. Teman-teman bisa cek di buku panduan, bisa cek di website, contoh unofficial score-nya yang memang resmi ya dari IPS-nya. Oke. Nah, kemudian kalau di aplikasi, dia TOEFL ITP score calculator-nya itu kita cek sendiri. Jadi teman-teman nanti udah selesai listening, structure, sama reading, teman-teman catat. Nanti ada kelihatan detail result. Jadi di detail result itu ada answer. Jadi kelihatan berapa jawaban benar. Itu teman-teman catat di listening, structure, sama reading. Masukin ke TOEFL ITP score calculator, akan keluar nilai kita berapa. Nah, jadi nanti teman-teman tidak akan kayak berapa ya nilai saya, tidak akan bingung gitu tahu, oh nilai saya segini, jadi ada patokan gitu, oh patokannya segini, segini, segini. Oke, nah sekarang kita lihatkan ke listening comprehension dulu. Jadi kalau yang aplikasi ini, dia ke manual ya, kita klik satu-satu. Saya langsung aja buka, dan saya buka tadi ya. Kita ke listening comprehension, tampilan seperti ini, bisa digeser ini. Oke, let's go. Nah, sama ya, seperti ini ada In the listening direction-nya. comprehension section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand Saya spoken. kecilkan ya biar tidak terlalu kedengaran. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat dia juga ada direction-nya.
Kalau di real test, kita harus menunggu ada, ini kan misalnya teman-teman lihat ini tombol kuning menyala ya. Kelihatan nggak sih ya? Nah, kuning ini menyala ya. Nah, sama kayak di real test, ketika real test itu nanti ada tombolnya untuk continue atau next, saya lupa pastinya katanya next atau continue. Tapi itu tombolnya kalau belum menyala ya, misalnya masih awalnya dia sepertinya warna merah atau kuning, tapi kalau dia masih kayak buram, tandanya abu-abu gitu lah, tandanya teman-teman belum bisa klik next. Teman-teman harus nunggu selesai directionnya dulu. Tapi kalau udah keluar warnanya gitu, udah bisa kita klik, berarti sudah selesai proses direction atau kita sudah diperbolehkan lanjut. Kalau di aplikasi ini mau kita langsung next aja nggak apa-apa. Kita langsung continue aja nggak apa-apa, langsung ke soal nomor 1 ya. Kalau kita itu langsung klik aja continue kalau di aplikasi ini. Jadi kita akan langsung ke soal nomor 1. Ini saya akan lihatin di sini. Nah, ini soal part E, bagian part E listening di aplikasi ini. Di aplikasi ini bedanya dengan real test. Kalau real test itu kita langsung bisa klik A, B, C, D. Kalau misalnya kita merasa jawabannya A, kita klik A langsung. Kalau kita merasa jawaban B, kita langsung klik B gitu. Jadi dia langsung pilihannya di A, B, C, D ini yang bisa dipilih. Kalau di aplikasi ini kita milihnya melalui kolom answer ini. Kita milih melalui kolom answer. Kalau di aplikasi, selectnya A, B, C, atau D. Nah, kemudian kalau di aplikasi ini ada seperti ini, tapi nggak bisa diputar ulang ya, dia cukup satu kali. Jadi dia langsung otomatis. Ini saya lihatkan di sini. Dia langsung otomatis. Nggak kedengaran nih. Dia langsung It was muter. right here a minute Nah, ago. dia langsung keluar Did you look otomatis. under Nanti your kita book? tinggal pilih jawabannya apa. Nah, dan kita kalau mau selesai duluan, klik submit. Langsung lanjut ke kedua gitu ya, langsung lanjut ke teks keduanya. Kita aja biar tidak mengganggu suaranya. Nah, sedangkan kalau di aplikasi ini ya, ketika kita waktu habis, dia akan keluar tulisan your time is up dan kita bisa menunggu nanti dulu baru continue. Kalau di real test ya, di real test itu kalau kita kehabisan waktu, udah dia langsung lanjut ke soal berikutnya. Jadi kita jangan kaget kalau tiba-tiba, udah soal berikutnya dia udah ngomong lagi gitu. Karena memang waktunya itu cuma 12 detik kalau nggak salah saya satu soal. Jadi habis dia ngomong, habis ada percakapan, kita harus cuma dikasih waktu 12 detik untuk mikir jawaban dan itu cepat sekali. Jadi harus memang langsung tek 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 jawab aja dan tidak bisa diulang ya, teman-teman. Jadi nggak bisa di previous atau di back atau di review lagi nggak. Jadi dia next 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 aja. Continue aja terus, nggak ada bisa balik ke nomor 1 kalau kita udah di nomor 2. Jadi pastikan memang teman-teman kalau nggak tahu jawabannya asal aja yang penting terjawab gitu. Jangan terlalu lama galau kalau di TOEFL ITP online khususnya untuk listening. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang real test langsung tuh, nggak ada lagi tulisan continue nih, nggak ada. Ini cuma di aplikasi ini aja yang ada. Tapi ini sudah membantu kita untuk manajemen waktu menurut saya pribadi ya untuk latihan. Yang ini di part E, oke. Ini part E-nya. Banyak pertanyaan, part B, part C gimana sih? Apakah ketampil semua? Soalnya ya ketampil semua untuk di sesi yang untuk apa ya? Untuk rentang question yang sama. Saya kasih contoh deh. Misalnya question 31 sampai 34 kan kalau di kalau di TOEFL ITP itu biasanya satu percakapan untuk 4 soal gitu. Nah, 4 soal atau 3 soal tersebut akan langsung tercantum. Akan langsung terlihat, teman-teman bisa langsung lihat, oh ini soal-soalnya. Nah, cuman ada yang tipsnya kan kita kalau bisa tuh jeda sedikit ya, maksudnya kayak ada jeda sedikit kita baca. Nah, itu sebenarnya bisa membantu kayak, oh ada manly discussing, ini ada woman say about winner competition, oh ini ada this weekend. Jadi ada schedule. Jadi pada saat kita mendengar, tapi gimana ya? Pada saat kita mendengar, itu usahakan tidak sambil baca karena takutnya ngeblank. Tapi setiap orang beda-beda ya. Setiap orang tuh beda-beda caranya. Kalau saya tidak bisa sambil membaca sambil mendengar. Jadi saya kalau bisa mencuri waktu, ngambil waktu di saat kosong jeda itu, langsung baca cepat gitu kan, cari kunci-kuncinya. Baru habis itu saya fokus mendengarkan. Dan saya merasa enaknya di sesi online, sesi listening. Nah, enaknya di sesi listening saat online ini adalah pakai headset ya. Jadi suaranya tuh jelas banget. Jadi saya kayak yang biasanya di part B sama part C itu kayak suka, apa sih ini maksudnya bingung. Apa ya tadi ngomong apa ya? Kayak nggak enjoy gitu ngikutin kalau pakai speaker. Kadang apalagi speakernya kalau ada kresek-kresek atau ada suara bunyi motor lewat kalau yang paper based.
Tapi kalau yang ini online saya benar-benar fokus, saya sampai bisa mengangguk-ngangguk karena saya paham gitu apa yang diomongkan. Nah, di part B, part C, cuma saya waktu di TOEFL online itu kendalanya memang part E karena kecepatan kayak apa ya, jarang belajar yang waktunya benar-benar cuma 12 detik, 12 detik, 12 detik karena memang simulasi TOEFL ITP online itu kan kebanyakan nggak langsung yang berubah 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 gitu kan. Kebanyakan kita belajarnya, saya sendiri belajarnya pakai paper base, yang pakai kertas sendiri, yang kita set sendiri waktunya. Tapi kalau TOEFL ITP online ternyata cuma 12 detik satu soal, kita nggak bisa nge-review lagi. Jadi itu kayak kalang kabut, apalagi pertama kali pada saat masuk proktor yang saya bilang itu tiba-tiba langsung soal. Kadang kalau kita nggak siap langsung kaget, hah, udah langsung soal, kirain ada dulu pengantar atau apa gitu misalnya kan, atau misalnya kita ngarepnya kayak ada jeda, dan kendalanya itu kalau udah jaringan. Jadi saya kemarin kagetnya kan di jaringan ya, kirain kalau kendala jaringan kita nggak keluar secure browser. Nah, saya review dikit aja ya, intermezzo dikit. Saya kira nggak akan keluar secure browser, ternyata akan keluar secure browser dan kita masuk ulang lagi dari awal prosedurnya. eh, oke 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 next 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 itulah, masukin lagi input username, desain ID dan lain sebagainya sampai nunggu di proktor. Saya kira habis nunggu di proktor itu kita pas masuk akan ada kayak lanjut gitu ya, ada kayak yang kita klik gitu, apakah kamu ingin lanjut ke atau apakah ingin next gitu. Ternyata langsung langsung melanjutkan apa yang kita tadi pause. Jadi saya sempat ya kelewat lah gitu kan soalnya gara-gara tiba-tiba lanjut dan saya nggak paham alurnya. Nah, jadi saya merasa perlu memberikan teman-teman gambaran, jadi teman-teman nggak kaget nanti kalau tes pas eh, andaikan ada kendala entah jaringan, entah device, tiba-tiba keluar di nomor 10, 10 part A, kan itu masih ngomongan ya. Tiba-tiba kalian langsung dengar lagi nomor 10 langsung lanjut gitu ngomong, misalnya awalnya si wanita, kayak dengar pas berhenti itu di pria, kalian langsung dengar yang pria. Nah, itu harus siap. Gitu. Seperti itulah contohnya. Di part B sama part C juga sama. Kalau kalian terhenti di tengah jalan, ya kalian harus siap gitu. Makanya itulah kelemahan dari online. Jadi mungkin banyak orang milih, ngapain sih online lagi, kan udah ada nggak corona. Tapi ya kebutuhan orang-orang itu berbeda. Kebutuhan tiap orang berbeda. Mungkin ada yang butuh memang online, merasa enak di online, ya nggak masalah. Jadi ini khusus teman-teman yang mau online sangat membantu. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau paper based juga bisa sih untuk bantuan kalian ini apa namanya, manajemen waktu. Terus di sini juga ada pembahasannya, nanti saya review aja terakhir. Ini kita lanjut aja, ini part B sama part C sama. Jadi part B dan part C itu ketika part B conversation ya, part B kan conversation. Ketika conversation itu kita akan bisa langsung lihat questionsnya untuk conversation tersebut. Dan di part C sama juga, ketika pembicaraan itu berlangsung, kita bisa lihat pertanyaan dari pembicaraan tersebut. Nanti setelah selesai, dia nggak ada tulisan your time is up, dia langsung ke soal. Kalau ini kan di aplikasi bedanya dia ada tulisan your time is up ketika orang selesai berbicara. Tapi kalau di nanti soalnya setelahnya gitu, soalnya setelahnya continue baru soal. Tapi kalau di apa namanya real test itu kita setelah selesai conversation, setelah selesai pembicaraan, kita langsung ke nomor 31. Dia langsung nyebutkan what are the students mainly discussing misalnya. Kita langsung harus jawab, oke. Okay. Oke, jadi dalam 12 detik itu kita menjawab 4 soal ini. Maksudnya 12 detik, ya ini kan udah selesai ya. Nanti kita langsung ke lanjut nomor 31, harus jawab dalam 12 detik. Habis itu selesai langsung ke nomor 32, ke nomor 33, ke nomor 34. Dan setiap nomor itu dikasih durasi waktu 12 detik. Nah, coba ya saya continue. Jadi nah ini langsung ke nomor 31 dan waktunya hanya 12 detik dari yang dia ngomong gitu. Nanti lanjut lagi kalau kita udah jawab, ini di aplikasi pilih seperti ini ya. Real testnya langsung ABCD-nya. Nah, jadi dia langsung gitu. Nanti di part B-nya juga sama. Oke, jadi itu untuk listening. Nah, listening part E dan part E per soal sekitar 12 detik ya. Kalau di part B, part C, teman-teman bisa dengar dulu conversation-nya sambil melihat teks soal. Nanti baru 12 detik, setelah conversation selesai, langsung dia menuju ke soal dan dikasih waktu sama seperti part E yang 12 detik per soal. Oke, sekarang kita ke structure. Atau istirahat dulu sayanya. Oke, kita ke structure. Nah, di structure ini saya udah buka ya, tinggal 4 menit. Di structure sama sih, cuman dia kalau structure seperti saya bilang, dia pakai ABCD yang langsung bisa kita pilih. Ini untuk yang bagian
structure-nya. Kan nanti ada written expression. Oke, nggak ada yang sulit sih. Cuma kasusnya sama ya. Kita nggak bisa eh oh kalau saya lupa. Kalau di structure kita bisa previous, bisa next. Ya, cuman waktunya dikasih 25 menit untuk structure. Kalau untuk listening kan dia nggak pakai waktu berapa menit keseluruhan, dia cuman per soal. Tapi kalau structure itu keseluruhan itu kalian 40 soal harus dikerjakan dalam waktu 25 menit. Ini yang strukturnya seperti ini model tampilannya. Kalau written expression dia seperti ini tampilannya. Nah, kalau di real test itu setahu saya, seingat saya, mohon maaf kalau salah, saya update ini 2024 ya. Ini kan reach concentration. Nah, kalau di aplikasi seperti ini, kalau di real test kalau nggak saya dia highlight deh. Highlight warna abu kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf. Terus di sini dia ada A, B, C, D. Nah, ada keterangannya reach. Nah, jadi kita langsung pilih di A, B, C, D-nya ini, nggak pakai answer seperti ini, nggak. Itu kalau di real test. Ini kan aplikasi, tapi ya membantu juga untuk kita belajar gitu. Oke, itu untuk listening structure. Structure yang structure and written expression yang section 2. Strukturnya yang ini. Strukturnya ini. Written expressionnya seperti ini. Ya, teman-teman pasti yang kalau belajar udah tahu lah gambarannya struktur tuh soalnya seperti apa, yaitu mengisi titik-titik. Kalau written expression yang ini menentukan mana yang tidak tepat dari kata yang ditandai lah. Kalau di paper base kan dia di bawahnya ya, misalnya reach paper base itu di bawahnya bisa A gitu misalnya. Nah, kalau di real test seingat saya dia pakainya seperti ini tapi di highlight warna abu kalau nggak salah saya. Kalau misalnya saya salah tolong ya di komentari karena siapa tahu yang tesnya setelah saya tampilannya sudah diupdate sama ITS atau yang tesnya sebelum saya tampilannya belum diupdate. Bisa jadi masih seperti yang lama kan kita uh, ITS kan berkembang terus ya proses ininya. Oke. Nah, sekarang saya mau ke reading. Jadi yang listening, structure udah listening terus nih. Yang structure udah, yang bagian structure dan written expression. Kita ke section 3. Section 3 itu reading comprehension. Jadi reading comprehension ini perbedaannya dengan di real test adalah oke, direction sama ya. Nah, ini sebentar. Kalau di real test saya lupa ya, apakah di example-nya seperti ini? Example ini kan untuk paper base seperti ini ya. Nah, saya belajarnya paper base seperti ini. Belajarnya ada line-line. Jadi kalau misalnya inline 5, kita gampang nggak dari line 5, pas line 5, alhamdulillah. Kalau inline 7, kita tinggal 2 line dari yang line 5 kan, oh gampang. Tapi ternyata pada saat saya real test, nah, yang ingin saya sampaikan adalah dia nggak pakai line seperti itu, tapi pakai passage. Dan soalnya memang mungkin di-upgrade, sehingga dalam satu passage itu yang ditanyakan, kata yang ditanyakan, misalnya rich, kata yang ditanyakan, tidak ada 2 kata rich di passage tersebut. Jadi ITS ini yang buat soal berani nih menyebutkan in passage 1 tanpa dia nyebutkan line karena memang line-nya itu nggak ada guys. Jadi kalian kalau nyari line di sini nggak akan ketemu, nggak ada di update saya ya. Saya Mei 2024 yang sebelumnya sama yang setelahnya nanti kalau ada ya mungkin itu ada perubahan. Tapi di Mei 2024 itu nggak ada line-nya. Jadi langsung teks. Jadi pas saya lihat awalnya saya lihat oh mana soalnya ya kayak gitu kan. Ternyata ini memang per setiap question sama nih real test sama aplikasi ini dia langsung soalnya dulu gitu kan, dia langsung soalnya dulu nanti kita next baru salah bukan soalnya dulu, dia bacaannya dulu teksnya dulu baru nanti dia ke soal next. Jadi yang mau baca dulu boleh, saya sempat kekecoh gitu kan karena nggak tahu gimana tampilan online, terkecoh, hah kok mana soalnya gitu kan. Ternyata di next dulu. Nah, ini kan reading sama structure itu kita bisa next, bisa preview. Cuman kelemahannya kita nggak bisa yang jauh gitu. Misalnya dari nomor 1 kita nih, sekarang kita nomor 1. Kita mau ke nomor 10, kita harus next terus sampai ke nomor 10 baru bisa. Jadi nggak ada yang kayak question apa sih daftar question di sini, nggak ada. Dia cuma ada mark. Mark itu untuk kalau kita tandain yang mau kita cek lagi mungkin ya. Cuma sayang karena di reading kemarin banyak kendala jaringan, jadi kayak udah ngeblank, udah nggak mikir mark lagi, saya mikir jawab aja gitu. Nah, jadi mungkin kalau ada di bagian reading yang saya kurang pas, bisa dikomentarin ya.
Nah, seperti ini nih. The word abandon in passage 1 is closest in meaning to. Jadi dia nggak melihatkan, jadi saya tuh bingung, sign ini mirip nih aplikasi sama real test, ini gunanya sign di sini apa gitu loh. Sign itu cuma nandakan passage, saya juga tahu gitu passage 1 di mana, passage 2, karena kan dia dikasih tanda apa ya, antara enter sama ada kayak menjorok ya. Jadi kita kayak tahu gitu mana passage 1, mana passage 2, dan dia memberikan lagi tanda aja mungkin untuk mempertegas kali ya. Jadi seperti itu yang saya lihat, jadi kayak abandon. Saya sampai mana baca sampai kayak mau nggak mau baca cepat. Jadi teman-teman yang mau tes TOEFL online yang nggak ada line-line-nya, nggak ada keterangan line berapa, biasakan belajar baca cepat, mencari kata dengan cepat dari yang ditanyakan. Jadi kayak nggak panik nanti pada saat real test ternyata nggak ada line-nya. Nah, inilah tujuan saya menyampaikan gambaran tes biar teman-teman bisa mempersiapkan dari jauh hari. Oke, sekarang kita lihat lagi apa yang bisa disampaikan. Oh, tampilan sih. Kalau tampilan yang di real test itu lebih rapi ya. Ini kan dia agak manjang gitu. Kalau di real test tuh dia kayak pas di tengah gitu loh. Itu kayak pas di tengah saya rasa. Kayak nyaman aja gitu kalau dibaca. Tapi emang dia sama sih, teks bacaannya di sebelah kiri selalu ada di setiap soal kiri, teks soalnya di sebelah kanan. Nah, cuman ya seperti saya bilang kalau pilihan gandanya itu langsung bisa diklik kalau real test, langsung bisa diklik nih A, B, C, D. Kalau di aplikasi ini kan kita harus enter dulu. Gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya mirip, cuman nggak sama persis lah. Ini kan bukan aplikasi Secure Browser. Cuma simulasi aja. Oke, ini untuk reading. Saya rasa sudah. Jadi itu review yang bukan review ya, gambaran tes yang bisa saya berikan pada saat reading. Kemudian untuk secara keseluruhan nanti teman-teman kalau sudah selesai, saya ada yang kelewat nggak ya? Kalau ada yang kelewat teman-teman bisa ya kasih di kolom komentar pengalaman teman-teman pada saat listening seperti apa, structure seperti apa, reading seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang baru mau tes bisa dapat gambaran nih, apalagi yang baru-baru ambil yang terupdate setelah Mei 2024 bisa nih kasih keterangan, oh kak aku waktu tes seperti ini listeningnya, aku seperti ini readingnya, seperti ini strukturnya. Jadi teman-teman yang baru mau tes dapat gambaran yang terupdate. Oke. Nah, itu adalah tentang listening reading. Teman-teman kalau sudah selesai semuanya, bisa langsung tahu nilai skornya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat skor unofficialnya. Yang unofficial itu akan sama persis dengan hasil yang tertera di sertifikat resminya. Kalau unofficial skor langsung dapat ya, nanti sertifikatnya mungkin sekitar 2-3 minggu tergantung penyelenggara prosesnya lama atau cepat. Nah, jadi seperti itu untuk listening, structure, sama reading. Nah, saya ingat-ingat dulu ada nggak ya yang terlewat, yang sesuai ingatan ya. Nggak ada sih. Habis itu kalau sudah selesai kita bisa langsung proctor chat, Mbak atau Ibu kemarin ya, sudah boleh keluar dari Zoom, sudah boleh keluar dari Secure Browser. Ya udah selesai deh sesinya. Awalnya kan saya mau membahas review dari aplikasi ini, melihatkan kepada teman-teman isinya apa saja, tapi saya lihat videonya sudah panjang, jadi akan saya lanjutkan di video berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa klik video berikutnya, dan bagi yang ingin langsung melihat link dari aplikasi ini, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Jadi silakan teman-teman pelajari apa aja fitur atau keunggulan dari aplikasi ini yang bisa teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk belajar persiapan TOEFL ITP. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.